Yo, what's up brothers, sisters, and friends. Mungkin kali ini gue akan meriak random YouTube. Karena kemarin udah random TikTok, sekarang random YouTube. Karena gue kemarin nemu salah satu video dari YouTube-nya Menjadi Manusia itu tentang perspektif orang yang gak percaya akan agama. Ya mungkin langsung aja deh ya. Gue lagi makan lagi, tapi nanti kita lihat, enjoy aja ya. Ini dari videonya, dari Menjadi Manusia. Mungkin langsung aja deh. Ntar gue buat full screen aja deh. Nah, oke, langsung aja deh ya. Nih, mana sih? Nih, langsung ya. Gue sambil makan aja dah. Video ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang baru. Semoga kita semua mampu untuk membuka pikiran bahwa banyak di luar sana yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Mari kita berbagi toleransi. Oke. Ya, pada makan belum? Ini ada mie nih. Makan boy. Banyak sekali umat beragama di dunia ini. Mereka merasa lebih superior daripada manusia lain. Terlalu banyak kebencian di dunia ini yang berkembang atas dasar agama. Gue adalah seorang agnostik yang Ganggu gak sih ya? Kalau lagi makan gini, sorry ya, karena lapar. Gue tar aja makan deh. secara teknis artinya gue tidak percaya dengan konsep agama. Gue lebih percaya dengan konsep ketuhanan. Berarti gue hanya menjalankan apa yang menurut gue benar, tanpa peraturan atau konsep agama itu sendiri. Sebenarnya ya ini, ini memang ada kesalahan definisi, karena nggak apa-apa sih kalau buat definisi lo sendiri. Maksudnya kan kalau agnostik sendiri, kalau lo ambil dari etimologis itu apa sih? Itu tidak, tanpa. Gnostos itu pengetahuan, agnostos yang artinya lo nggak mengetahui, lo nggak tahu Tuhan itu ada, atau keberadaannya lo nolak, bukan nolak ya, eksistensinya lo nggak tahu. Karena lo nggak tahu, jadi lo nggak menerima eksistensi Tuhan gitu tuh. Agnostik tuh lebih, kurang lebih lo skeptis. Jadi gue juga pernah kan waktu itu nge-stitch videonya Coki dulu ya, gue bilang gak ada yang namanya orang etis, karena ya semua orang tuh pada nggak tahu eksistensi Tuhan, nggak tahu, ya keberadaan yang nggak tahu, iya tentang Tuhan tuh lu nggak tahu Tuhan ada atau enggak, ya semuanya. Jadi orang-orang etis adalah orang-orang agnostik. Memang kebanyakan orang-orang tuh buat gaya-gayaan menggunakan term istilah etis ini dengan definisi sendiri. Fine, kalau buat definisi lo sendiri ya udah, nggak apa-apa. Maksud gue dalam pandangan filsafat sendiri ya serah lo deh. Dan ini lu bilang apa? Lu percaya konsep ketuhanan kan? Kalau lu percaya konsep ketuhanan dan lu menolak konsep agama, tapi lu bisa buat definisi lo sendiri sih. Fine, maksud gue lu lebih ke dis dong ya. Maksudnya lu Tuhan itu sang penyebab masalah menurut lu. Jadi Tuhan menciptakan seluruh dunia dan seisinya ya, namun dia pergi begitu saja tanpa meninggalkan guidance, petunjuk dan segala macam moral petunjuk, kompas. Jadi Tuhan meninggalkan lo begitu saja di dunia. Nah, itu terminologi lebih pas untuk lo. Mungkin ya lu bisa gunakan definisi lo sendiri sih, nggak tahu deh. Karena lu menolak konsep agama ya, agnostik tuh lebih nggak tahu tentang Tuhan atau enggak. Dia nggak menerima konsep ketuhanan sendiri karena dia nggak tahu posisi yang lebih tepat untuk agnosticism seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau buat definisi lo sendiri, free dalam filsafat perspektif. Aku sambil makan aja deh, sorry ya. Agama itu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pernah gue baca ya, agama itu terdiri dari dua suku kata, A dan gama. A itu tidak, gama itu merusak. Jadi, long story short, sebuah konsep yang lo percaya untuk tidak merusak diri lo, yang membawa lo ke jalan yang lebih baik dan lebih benar, itu agama itu sendiri. Jadi, balik lagi kenapa gue menjadi seorang agnostik, itu karena menurut gue sendiri tidak ada suatu konsep agama manapun di dunia ini yang salah. Jadi gue di sini menjadi seorang agnostik karena gue memilih untuk tidak memilih, supaya gue tidak terkotak-kotakan, gue tidak mengikuti atau menyalahkan bahkan yang manapun. Karena satu hal yang paling gue percaya adalah ketika gue menjalankan sesuatu, selagi gue senang, selagi gue bahagia, dan yang paling penting gue nggak menyakiti orang lain, ya sudah. Dibilang apa tadi? Menurut dia tuh menjalankan sesuatu apapun yang bahagia menurut dia, bagi dia, asal dia nggak menyakiti orang lain ya. Itulah kenapa dia nggak mengikuti suatu agama. Ini liberal principle dari John Stuart Mill atau John Rawls. Liberal principle, lu melakukan sesuatu apapun yang lo mau asal lu nggak menyakiti orang lain. Itu banyak kritik ya dalam hal ini ya. Ini oksimoron. Kalau lu menjalani apapun yang lo mau itu benar tanpa peraturan yang lu bisa derive morals, ya sama aja lo sama pembunuh berantem.
santai, itu sama, menggunakan prinsip yang sama lo, karena dia membahagia melakukan hidup dia. Berbedanya di pandangan subjektif, dia meyakini bahwa hal itu hal yang benar. Dengan menyakiti seorang yang lahir itu hal yang biasa saja yang benar, dan lo meyakini bahwa itu suatu kesalahan karena menyakiti orang lain, dan itu subjektif masing-masing individu. Lu menyakiti orang lain tuh maksudnya apa? Kalau lu ambil nih ya, kalau lu mau konsisten, lu nggak menyakiti orang lain, dalam hal ini lu misalkan katakanlah lu dirampok nih di rumah lu ya kan, yang rampok kayak itu kan lu nggak menyakiti orang lain nih ya kan, biarin aja rampok tuh ya kan, lu kasih pipi kanan pipi kiri itu ya kan ya. Terus atau lu mau kalau dibunuh sama orang tuh, lu biarin dia orang ngebunuh lu ya kan. Kalau lu nggak menyakiti orang lain, kalau mau konsisten begitu, itu jadi oksimoron. Oksimoron tuh apa ya, dua kata yang kontradiktif, penggunaan dua istilah yang kontradiktif ya gitu dah. Karena lu nggak mau menyakiti orang lain, dan lu tahu bahwa ada situasi yang lo sendiri lu harus berani menyakiti orang lain. Ada banyak kritik tentang liberalisme, jadi toleransi itu ada batas, brother. Kalau lu meyakini lu nggak mau menyakiti orang lain, dan lu tahu bahwa ada hal yang lu harus menyakiti orang lain di saat yang memang salah satu pihak menyakiti lo lebih dulu, dan itu sistem justice. Kalau lu mau ngasih pipi kanan pipi kiri sih fine, itu urusan lo. Ya udah, maksudnya ini liberal hypocrisy ya, munafik liberal. Jadi prinsip kayak gini tuh nggak konsisten ya, dan itu oksimoron. Gue lahir dan besar di lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan agama, let's say religious kalau di terms kita. Kalau misalnya berbicara soal suku, ras, gue orang Minang, which means orang Minang itu sendiri yang kita semua tahu itu sungguh dekat sekali dengan konsep agama Islam. Gue ingat banget ketika gue SD, gue pernah banyak baca buku. Di situ gue mulai tertarik dengan sains. Di situ gue mulai tertarik dengan pikiran-pikiran bebas yang semuanya dipertanyakan, yang semuanya harus ada jawaban. Ketika gue mulai masuk SMP, gue mulai mencoba untuk menjadi seorang yang denying. Di situ gue mulai berangkat untuk menjadi seorang yang bahkan ateis. Gue sangat tidak percaya dengan konsep ketuhanan itu sendiri, bahwa kita semua berada di dunia ini, bahwa kita semua hidup di dunia ini, lahir di dunia ini, itu cuma purely coincidence. Tidak ada sebuah perencanaan apapun, tidak ada sesuatu yang mengatur. Ya lo hidup sebagai diri lo menjalanin. Tidak ada yang namanya takdir, tidak ada yang semuanya adalah hasil usaha dan hasil perbuatan lo sendiri. Duh, ribet nih lagi makan gini. Takut mie gue melar. Aduh, salah gue. Dibilang apa tadi? Lahir dunia itu coincidence atau kebetulan. Maksudnya gitu. This is a problem with atheism, okay? Ini namanya fallacy of reification. Reifikasi. Dalam bahasa Indonesia tuh reifikasi itu apa ya? Lu membuat sesuatu tuh akan-akan sesuatu hal itu berfisik. Lu membuat sesuatu kata itu seakan-akan itu betulan. Maksudnya lu buat suatu kata kebetulan itu menjadi suatu fisik, ngerti gak? Jadi itu bagian dari komponen fallacy, ambiguity atau ambiguitas. Maksudnya itu asumsi lo, fine. Kebanyakan atheism begitu. Kalau lo ngambil suatu peristiwa, apalagi definisi lo ciptaan itu apa, pencipta itu apa, dan itu problematic ya. Kalau lo mengatakan suatu penciptaan itu suatu bentuk fisik, dan lo mengatakan bahwa kita datang itu purely coincidence, kebetulan atau berdadak, apa sih ambiguity? Lo kasih term yang suatu ambiguitas di situ, karena lo ngambil penciptaan langit dan bumi itu bukan suatu dengan cara kebetulan itu, ya lo mengambil hal itu sebagai entitas yang nyata, jadi hal itu suatu ambigu, oke? Dan lo mengatakan itu sebagai bentuk kebetulan. Lo mengatakan suatu penciptaan bumi yang nyata, dan lo mengatakan hal itu sebagai kebetulan. Nah, itu fallacy of ambiguity. Contoh lainnya tuh biasanya katakanlah bumi pertiwi ya. Bumi pertiwi itu adalah ibu lo. Padahal lo tahu bahwa bumi pertiwi itu adalah universe atau alam itu sendiri, dan itu bukan ibu lo yang melahirkan lo tuh. Ya kan? Ambigu kan? Lo menggunakan dua term ini sebagai ambiguitas, menggunakan istilah ambigu untuk lo eksploitasikan kepada hal fisik atau hal nyata, dan itu fallacy ambiguity. Dan lagi juga nih ya, gue udah pernah kan ya, pernah waktu itu nge-stitch video dari salah satu coki ya, dia bilang tuh ini problem juga, dia bilang orang lahir itu atheism. Pernah gue bahas hal ini, oke? Bahwa setiap orang itu nggak lahir atheist, dan lu merujuk ke sana juga karena lu bilang lahir di sini adalah suatu kebetulan. Berarti apa? Gak ada yang menciptakan kita sama sekali, dan sedangkan lo itu percaya pada Tuhan lo. It doesn't make any sense. It's contradictive karena lu percaya Tuhan dan lu meyakini bahwa hidup kita itu purely coincidence. I don't know how does that even works, but balik lagi, lu punya masalah dalam hal ini karena ada banyak studi yang mengatakan bahwa kita semua itu lahir religious dalam tanda kutip ya. Kita meyakini
meyakini hal-hal gaib, tentang entitas ilahi, kausalitas metafisik, itu semua muncul alami sejak lahir. Banyak juga kayak Paul Bloom dalam Religion is Natural, Psychologist, Cognitive Science, dia bilang tuh udah berdasarkan penemuan baru, jadi semua orang itu memiliki keyakinan seperti dualisme, keadaan jiwa dan tubuh. Juga kepercayaan ilahi itu semua datang secara alami kepada anak-anak kecil. Itu dia bilang. Nah, untuk keberadaan tubuh dan jiwa, ini mungkin banyak pertentangan dalam jiwa sendiri. Apa yang dimaksud dengan jiwa, dan lo sendiri nggak punya data empiris tentang jiwa sendiri, ya lo nggak bisa membuktikan suatu jiwa. Ya, ada argumen filsafat untuk jiwa, tentang material jiwa di dalam tubuh itu sendiri. Contoh free will atau berkehendak bebas atau freedom of will ya. Terus mental, kausa penyebab mental, intensionalitas atau kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu itu sesuatu yang di luar, artinya nggak murni di objek fisikal, dan itu sama seperti jiwa itu. Jadi itu semua itu ada suatu immaterial minds. Immaterial minds tuh apa ya? Pikiran, refleksi batin. Semua itu terhubung atau terkoordinasi ke otak dan juga sistem saraf yang saling bekerja. Dan ini ada argumen filosofisnya sendiri untuk jiwa. Banyak juga filsuf kayak contohnya J.P. Moreland ya. Dia bicara banyak dari perspektif neuroscience, dari perspektif metaphysical consciousness ya, atau kesadaran metafisik. Ilmu saraf, dia kan banyak berbicara tentang ilmu saraf. Dia filsuf sendiri ya. Lu punya masalah harus dibang kalau lu meyakini orang-orang dilahirkan sebagai ateis, meskipun lu nggak mengatakan hal itu, namun lu merujuk ke sana karena lu mengatakan itu suatu hal coincidence ya. Lu harus dibang juga banyak dari psychological perspective dan cognitive science sendiri ya. Olivia Petrovich ya menulis buku Natural Theological Understanding from Childhood to Adulthood, dan juga Key Psychological Issues ya dalam bukunya. Pokoknya dia bilang percayaan pada Tuhan itu suatu bersifat universal. Maksud yang gue percaya Tuhan ini yang non anthropomorphic ya, bukan Tuhan itu yang sapi atau manusia. No, itu nggak masuk ke studi itu, karena semua landasan empiris berdasarkan studi ini ada nilai kognitif universal dalam domain manusia. Itu semuanya yang menjelaskan tentang kausalitas metafisik atau kepercayaan yang universal tentang something yang non anthropomorphic, itu yang berdasarkan data empiris dari beragam studi ya. Juga ada Justin Barrett, dia punya studi besar tahun 2011 selama 3 tahun. Ini gue pernah bahas juga waktu itu. Dia compile di 2 buku namanya Cognitive Science, Religion and Theology, dan juga Born Believers. Pokoknya tuh di situ di Born Believers sendiri dia bilang itu pengetahuan proto dari anak-anak bayi, anak-anak yang baru lahir itu teologik. Jadi pokoknya dia ngambil konklusi bahwa natural dari setiap anak-anak lahir itu memiliki suatu kepercayaan. Dia nyebutnya itu namanya agama alami. Anak lahir itu disebutnya sebagai agama alami. Dan lu tahu nggak? Gue kasih tahu ya. Agama alami itu dalam Islam ada similar konsep namanya apa? Fitrah. Fitrah itu kalau dalam linguistik itu lu bisa ngambil disposisi alamiah, yang mana lu semua itu orang-orang akan percaya pada entitas ilahi. Dan itu exactly sama kayak dia bilang sendiri, Justin Barrett. Dia bilang memiliki sesuatu kepercayaan yang disebut sebagai agama alami. Fitrah ini konsep dalam Islamic theology. Lu percaya suatu entitas monoteistik tadi, non anthropomorphic, dan itu membuat mereka menjadi seorang muslim karena definisi muslim sendiri berserah diri kepada Tuhan, non anthropomorphic, monoteistik. Yang lu bisa berargumen secara filsafat sendiri dalam hal ini ya. Ini untuk argumen monoteis itu sangat kuat ya. Bahkan banyak ateisme sendiri mengakui bahwa monoteistik itu sangat menarik, compelling. Bagi orang-orang ateis sangat menarik. Konsep monoteis itu sangat menarik karena nggak kontradiktif. Dan pokoknya Justin Barrett bilang agama ilahi itu sama kayak dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Dia bilang bahwa semua orang itu dilahirkan sebagai orang muslim, yang mana kita meyakini bahwa muslim ini agama pure, agama alami. Tapi orang tua mereka yang menjadikan mereka sebagai Nasrani, Yahudi, Majusi. Itu ada hadisnya sendiri tentang hal itu. Jadi konsep fitrah atau agama alami ini yang dimasukkan oleh Justin Barrett ini sangat persis sekali dengan konsep dalam agama Islam sendiri ya. It's approved by science. Terus dibilang apa tadi? Takdir kan? Tadi dibilang takdir kan? Apa sih tadi dia bilang, lupa. Ya lo hidup sebagai diri lo menjalanin, tidak ada yang namanya takdir, tidak ada yang nama, semuanya adalah hasil usaha dan hasil perbuatan lo sendiri. Oh, gini ya, maksudnya gue juga kalau debat juga kadang, apalagi debat bahasa Inggris, kadang salah pengucapan atau segala macam, banyak gue slip of the tongue. Lo mengatakan semua itu adalah hasil diri lo sendiri, ya berarti lo keluar rumah naik motor, dan apabila ada mobil menabrak lo, itu hasil diri lo sendiri. Yang harus disalahkan siapa? Lo sendiri dong, dan itu termasuk dalam takdir. What a deviating statement. Apa itu takdir sendiri harus didefinisikan dulu mendingan takdir. Oke, lanjut. Itu ketika gue SMP. Terus mulai berlanjut kita semua kenal yang namanya teori kekekalan energi.
kalau misalnya waktu kecil gue nonton Stephen Hawking, beliau pernah ngomong dunia ini terbentuk dari Big Bang. Itu salah satu teorinya. Kalau memang energi itu kekal, berarti tidak mungkin sesuatu itu dimulai dari ketiadaan. Tidak mungkin kalau misalnya nggak ada sesuatu yang nge-trigger dunia ini berjalan, dunia ini nggak bakal berjalan. Di situ gue mulai berpikir bahwa Tuhan itu harus ada. Tuhan itu yang memulai segalanya. Lalu apa sih tadi dong? Nggak ada dari ketiadaan. Tidak mungkin kalau misalnya Lalu dia bilang apa sih? Energi kekal yang meyakini dia membuat alam semesta itu nggak mungkin muncul dari ketiadaan, dan itu membuat dia jadi percaya dengan Tuhan karena alasan itu ya. Itu kan prinsip kekal energi itu apa? Nggak bisa dimusnahkan dalam sistem. Maksudnya gue nggak ngerti maksud lu apa ya. Jadi itu mustahil bahwa alam semesta ada permulaan dengan lu membawa hukum kekalan energi termodinamik pertama. Kekalan energi itu dalam sistem itu kan nggak bisa dimusnahkan dan dihilangkan. Jadi kebanyakan malah gini, kebanyakan ilmuwan kontemporer itu yang pada menyimpulkan alam semesta itu selalu ada. Mungkin namanya sains tuh gimana ya, sains bukan ranah gue ya, jadi gue masuk ke dalam filsafat sendiri. Maksudnya emang ada inkonsistensi bahwa memang ada suatu, misalkan lo mengatakan ada suatu energi yang muncul pada saat Big Bang, pada permulaan alam semesta sendiri, ya berarti energi muncul secara tiba-tiba itu berarti itu melanggar suatu hukum kekekalan energi dong ya kan? Mungkin malah justru yang lebih mendukung alam semesta berasal dari permulaan ya termodinamika kedua, peningkatan entropi yang kebalikannya dari termodinamika pertama. Ini ada gak kontradiktif sendiri kan dalam dua hukum ini. Gue pernah juga bahas kalau nggak salah di TikTok ya, termodinamika pertama, termodinamika kedua. Gini, kalau masuk dalam filsafat metafisik, karena ini hukum-hukum yang berjalan sekarang kan, present. Kalau kita ekstrapolasi ke masa lalu, nggak mungkin alam semesta itu selalu ada. Iya, jadi alam semesta itu muncul kalau menggunakan termodinamika kedua. Nah, kalau termodinamika pertama yang mengatakan kekekalan energi, ya berarti energi akan selalu kekal. Kalau mengatakan Big Bang tiba-tiba memunculkan suatu energi yang secara tiba-tiba, berarti melanggar kekekalan energi. Memang ini ada kontradiktif dari dua hukum ini, tapi tetap definite kan. Hukum ini itu ada, kalau dilihat dari philosophical perspektif ya begitu, ada kontradiktif tapi tetap definite. Maksudnya tetap pasti bisa konstan kan, karena balik lagi ada the law of physics ya, hukum fisika sendiri. Mungkin banyak juga ilmuwan sekarang tuh biasanya dia ngambil dari nothing, the nothingness. Ada yang banyak juga yang internal, yang selalu ada karena dulu juga 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu the universe itu statis. Sekarang jadi model yang baru. Itu namanya sains, itu begitu terus ya, bantah terus, asumsi baru ya kan, hipotesa baru gitu terus tuh, dengan penemuan yang baru segala macam nih. Ilmuwan kontemporer itu begitu semua. Mungkin jadi orang-orang yang kayak percaya alam semesta dari ketiadaan itu kayak dalam ngambil dari fisika kuantum, ada fluktuasi kuantum ya kan, kayak dari partikel subatom kecil tuh yang bisa menyimpulkan bahwa alam semesta itu dari ketiadaan. Kayak Lawrence Krauss dalam bukunya Universe Came From Nothing yang bestseller. Atau juga mungkin banyak teori-teori lain ya yang bisa menyimpulkan bahwa alam semesta itu dari ketiadaan karena tentang hubungan partikel tadi atau subatom, atau alam semesta yang dari fluktuasi energi yang terkandung di dalam ruang kosong atau vakum. Itu fluktuasi energi itu ada di dalam vakum atau ruang hampa yang volume. Dalam fisika itu volume tapi diartikan sebagai ketiadaan. Secara filsafat absurd karena ruang hampa itu kan volume yang kosong, free space dari materi. Vakum itu atau ruang kosong itu dalam fisika modern itu nggak kayak lo pahami kayak orang-orang awam. Dan ini gue pernah bahas juga di salah satu podcast 103% podcast ya, pernah gue bahas tentang atheism, tentang hal ini ya, karena dalam fisika vakum atau ruang hampa itu dipenuhi dengan lautan energi yang berfluktuasi ya, dan itu juga semua diatur oleh hukum fisik dan struktural konstan fisika ya. Jadi kalau lu berargumen filosofis, nothing itu yang dimaksudkan dalam fisika itu something, sedangkan dalam filsafat itu nothing, absence of everything, of anything, ketiadaan segala sesuatu itu nothing dalam filsafat. Dan dalam fisika itu diartikan secara beda. Jadi kalau Lawrence Krauss bilang universe came from nothing, ya maksudnya nothing itu dia something, karena ketiadaan ruang, waktu dan materi itu nothing. Kalau lu punya ruang ya, lu punya free space dan lu punya materi, ya lu punya something di sana. Lo sendiri punya energi, bagaimana bisa lo sebut nothing? Gitu juga kalau menyimpulkan nothing atau alam semesta itu dari ketiadaan atau alam semesta itu selalu ada, secara metafisik itu mustahil, oke? Nggak ada sesuatu yang nge-trigger dunia ini berjalan. Dunia ini nggak bakal berjalan. Di situ gue mulai berpikir bahwa Tuhan itu harus ada. Tuhan itu yang memulai segalanya. Dialah sang alfa dan dialah sang omega. Di situ gue mulai, Tuhan harus ada. Lalu gue di situ mulai mempelajari apa sih konsep
Dia bilang apa Alpha dan Omega. Dulu Kristen kan dia bilang hidup dari Minang kan, dari nilai agamanya itu kebanyakan Muslim, ngambil dari Muslim ya. Ini kan Alpha Omega kan disambiguasi ya, yaitu huruf Yunani abjad akhir dan awal itu disebutnya disambiguasi, digunain dalam alfabet Yunani. Biasa itu untuk orang-orang Kristen menggunakan terminologi ini untuk Tuhan mereka. Itu disimpulkan dalam kitab Wahyu tuh. Kalau lu baca tuh dikatakan Jesus di Alpha dan Omega ya. Masalahnya gini, kalau lu mengatakan bahwa Jesus atau Kristus itu adalah Alpha dan Omega, sedangkan lu tahu bahwa Jesus itu ada sekitar 2000 tahunan yang lalu ya, itu berarti jadi suatu masalah theological problem. Kalau menggunakan hal ini dan itu dirujukan kepada Jesus, ya lu punya masalah contingent ya dalam philosophical problem. Oke, lanjut. Konsep ketuhanan itu sendiri sampai gue mulai mengerti dan gue mulai mempercayai bahwa Tuhan itu sendiri, ini menurut gue pribadi ya, Tuhan itu sendiri cepetin dikit aja. Tuhan itu sendiri, ini menurut gue pribadi ya, Tuhan itu sendiri adalah sosok refleksi sempurna dari manusia yang paling sempurna. Jadi misalnya maha sempurna, maha benar, maha melihat, maha mengetahui, maha segalanya, itulah Tuhan. Dan manusia itu tidak bisa seperti itu. Tapi di satu sisi, manusia itu selalu pursuing gimana sih caranya menjadi yang lebih baik, karena basically manusia pasti ingin menjadi yang lebih baik. Di situ gue mulai percaya Tuhan. Gue juga pernah ditantang sama teman gue ingat banget. Dia bilang, guru filsafatnya pernah bilang bahwa yang menciptakan Tuhan itu manusia. Di situ gue ketawa. Dia bilang, gue gak percaya banget karena bla 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 bla. Gue ngejelasin dari dasar ke dia. Coba lo pikir, Tuhan is a concept. Begitu juga dengan agama. Tuh dia bilang, dia ngobrol sama temennya atau apa tadi, manusia itu menciptakan Tuhan. Masalah ontological problem itu disebutnya apa ya, a problem of the creator of God. Dalam filsafat itu ada yang namanya masalah penciptaan Tuhan. Itu balik lagi ke siapa yang menciptakan Tuhan. Itu nanti ke semuanya ke situ semua. Itu namanya the problem of the creator of God. Kesalahan definisional tentang apa itu maksud lu menciptakan di sana. Makanya kan di sini ada yang namanya hukum logika atau hukum non kontradiksi. Lu bilang agama itu adalah suatu konsep dan agama adalah sebuah konsep. Ya tergantung gimana cara lo percaya aja. Ya kalau misalnya menurut gue pribadi, kalau misalnya kita bukan? Ya berarti agama itu konsep, ya tergantung lo percayaan. Jadi setiap agama itu sebuah konsep. Ya balik lagi karena ada hukum logika dan hukum non kontradiksi. Ya setiap agama nggak bisa direkonsiliasi dan lo bisa take one. Ini masuk lagi hipotesa dari argumen-argumen lain kayak yang siapa yang menciptakan Tuhan. Ini gue udah pernah bahas juga di TikTok waktu itu. Ya masalah logika doesn't make any sense karena kesalahan memaknai Tuhan itu apa. Kausalitas juga kesalahan juga karena alam semesta itu perlu penjelasan tentang keberadaannya. Dan ada lagi namanya regresi, dan lo punya masalah di sini. Regresi itu tak terbatas. Jadi perhitungan itu nggak ada batas. Jadi siapa yang menciptakan Tuhan, lo akan terus bertanya siapa yang menciptakan Tuhan yang ini, habis itu siapa yang menciptakan Tuhan yang ini, siapa yang menciptakan Tuhan yang itu. Terus lu bakal tanya terus-terusan tuh, absurd. Itu secara metafisik mustahil, secara metafisik tuh absurd. Ya itu dia. Tarik ke zaman dahulu, apa sih kepercayaan paling awal di dunia ini? Ya animisme dan dinamisme, di mana orang zaman dahulu tidak bisa menjelaskan petir, tidak bisa menjelaskan ada pohon besar, ada matahari, ada badai, segala kepercayaan orang dulu itu animisme dan dinamisme. Animisme tuh kepercayaan tentang yang mengandung roh. Jadi orang-orang tuh pada percaya tentang benda atau setiap hal seperti pohon beringin atau hampir. Jadi bahkan orang-orang di era sekarang, di modern sekarang tuh masih ada yang percaya kayak gitu. Jadi bukan di suatu era tertentu doang, karena masih banyak juga yang percaya hal ini di era sekarang. Lu juga punya problem di sini karena lu cuma asumsi doang. Semua tuh lu bisa beradaptasi, semua orang-orang lu tuh ateisme kan semua bisa ngomong bahwa kepercayaan orang dahulu bisa dilihat dari kerangka kebodohan orang-orang dulu. Ya lu bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang nyembah sesuatu hal, benda atau roh dan segala macamnya. Ya itu lu bisa berasumsi karena pertama lu nggak di sana ya. Dan lu bisa berasumsi, oke? Itulah dianggap mereka yang lebih berkuasa daripada mereka. Itulah yang menjadi agama mereka, acuan mereka. Paling kita bisa melihat, maksudnya lebih mendengar ke lagu-lagu kayak Imagine John Lennon, atau mungkin sesimpel lagu bahasa Indonesianya. Gue sih sangat suka sama lagunya Ahmad Dhani dan Krisya dulu. Dia nanya, jika surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kau kan bersujud padanya? Nah di situ gue malah ketawa, bener-bener kayak gimana ya, tertrigger kayak. Jadi jika memang agama itu ada, termasuk Tuhan itu sendiri ada dengan segala macam konsep kita percaya, kenapa kita memang pursuing harus surga, harus neraka, tapi kita tidak pursuing something apa ya, tidak pursuing something menjadi be a better human being aja, sesimpel itu. Let's say misalnya better human being, lu bilang apa tadi? Menjadi be a better human being aja. Oke, kalau lu bilang begitu, standar lu apa? Lu nggak tahu apa itu baik, brother. Gimana baik? Menggunakan standar siapa? Menggunakan standar lu? Oke, amat gue menggunakan standar lu jadi baik. Gimana? Ya lu ngambil juga nilai fundamental dari setiap agama, tuh lu pasti ngambil, bro. Sesimpel itu.
Let's say misalnya lo memilih untuk menjadi seorang dengan agama A, lo menjalani konsep agama itu dengan baik, lo menyadari apa yang lo perlu, apa yang lo percaya adalah yang paling benar, tapi lo tidak bisa menyalahkan orang lain karena orang lain dari posisi sama dengan lo. Masih sangat segar juga diingatan kita kalau dengan alasan agama itu sendiri orang bisa menyalahkan orang lain. Nah di sini gue sungguh membuat diri gue yakin bahwa untuk apa gue yakin pada satu agama jika pada akhirnya gue ngerasa gue lebih superior daripada manusia lain. Alhamdulillah kenyang. Jadi kan gue udah bilang lagi ya bahwa ada namanya hukum kontradiksi. Tahu lah, lu punya pikiran dan lu punya rasionalitas, aspek rasionalitas, dan lu bisa memilih mana itu kepercayaan, mana itu kebenaran, dan lu bisa memilih dalam dua hal ini, dan lu bisa tarik kesimpulan bahwa memang ada satu kebenaran dan ada satu kepercayaan, yaitu Islam. Gue cukup melakukan diskusi kualitatif lah ya. Gue nggak bener-bener sampai datang kemana gitu, enggak. Cuman literally gue bertanya dengan teman-teman gue yang cukup taat dengan agama-agama masing-masing. Gue lebih bertanya dan lebih mempelajari untuk memahami sudut pandang mereka masing-masing, untuk memahami bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka menjalani hidupnya mereka. Di situ gue mengerti, balik lagi ke pernyataan dasar bahwa nggak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan keburukan. Even if lucunya kalau seandainya lo nyembah kaleng kerupuk juga, kalau seandainya lu nggak menyakiti orang, emang kenapa? Yang lo percaya kaleng kerupuk is the mightiest, emang kenapa? Kasih begitu aja. Nah, lalu gue menyembah kaleng kerupuk, kayak gue pernah bilang juga, lu kalau menyembah tai ayam juga asal ya engkau nggak bakal menghancurkan tai ayam lu, karena dalam Islam nggak diajarkan untuk menghancurkan sesembahan orang lain. Mungkin ada dulu ya nabi-nabi pada saat itu menghancurkan berhala kayak Abraham. Ya ada yang komen gitu ya, Abraham left the chat. So stupid man. Quran itu diturunkan itu setelah Abraham, gimana sih lo? Dan hukumnya baru ada saat itu ya kan, Abraham left the chat. Ada komentar gue begitu, gue dimin be. This is stupid man. cukup miris dengan keberadaan orang-orang di dunia ini, apalagi di lingkungan terdekat gue ya. Orang-orang itu beragama by default, jadi mereka take it for granted aja. Misalnya gue muslim karena bokap nyokap gue muslim, gue nasrani karena bokap nyokap gue nasrani. Gue takut jika seperti itu, what you believe is what, apa ya, gimana, yang lo percaya itu bukanlah hal yang benar-benar lo yakini di sisi itu. Menurut gue ya, agama itu ada sesuatu yang benar-benar harus lo pegang teguh sih, harus lo cari sih, jangan by default seperti itu. Karena kalau seandainya lo sudah menemukan sesuatu dan lo percaya akan hal itu, lo akan lebih kuat di situ, lo gak bakal goyah. Maksud gue lebih ke kalau seandainya lo hanya mempercayai apa yang lo lihat selama ini. Misal lo ngerasa apa yang warna merah misalnya gitu, warna merah adalah warna paling terang di muka bumi ini, tapi lo gak pernah lihat warna lain. Gimana caranya lo tahu kalau misalnya warna merah ada yang paling terang, lo gak pernah ngebandingin gitu. Simpel itu sih. Gue juga sering bertanya sama teman-teman gue yang orang tuanya berbeda agamanya. Di situ gue cukup salut sama. Iya, makanya jangan mengikuti kepercayaan nenek moyang lo masing-masing, oke? Kalau lo menemukan suatu kebenaran dan menemukan suatu keyakinan yang mana lo menerapkan namanya hukum non kontradiksi di sana, ya hukum logika di sana, ya lo menerapkan hal itu, ya lo bisa tarik kesimpulan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Mereka, dan ada bahkan orang tua yang bilang kalau seandainya mereka memutuskan, anaknya memutuskan untuk memilih agama si ibu atau agama si bapak, itu pilihan mereka ketika sudah berumur sekian, karena dianggap sudah cukup dewasa. Iklan. Apa yang baik dan benar untuk mereka. Nah itu loh yang gue jarang sekali melihat di sini gitu loh. Gue malah miris ngeliatin ketika orang pindah agama, lalu dia pindah lagi, itu malah dianggap dia mempermainkan agama. Padahal menurut gue akan lebih baik kalau seandainya lo melihat dia sudah mencari kebenaran, dan mana kebenaran yang menurut dia paling nyaman. Sebenarnya seperti itu. Kenapa harus lo salahin dengan persepsi lo sendiri gitu loh. Lebih ke kenapa sih lo gak coba melihat juga dari sisi dia. Oh iya. Kan pada dasarnya gue udah ngomong dari tadi, agama A dan agama A tidak, agama merusak. Jadi pada dasarnya ada sebuah konsep yang lo yakini dan lo percaya untuk membuat hidup lo menjadi lebih baik. Lo menjalani hidup lo supaya tidak menyakiti orang lain, pada dasarnya seperti itu. Tapi lucunya gue gak ngerti kenapa ketika banyak sekali umat beragama di dunia ini, mereka merasa lebih superior daripada manusia lain. Terlalu banyak kebencian di dunia ini yang berkembang atas dasar agama. Emosial. Nih kebanyakan autisme, kebanyakan orang-orang yang beragama gitu. Statement argumen nyalainnya orang-orang yang beragama gitu. Padahal mereka nggak sama sekali baca agama mereka. Dia bilang apa agama itu bagus, ya kan, orang-orangnya bener, fine, nyalain orang-orangnya. Dan gue juga menyalahkan orang-orang muslim kalau mereka dongo, ya gue salahin mereka emang. Dan ini maksudnya emang kebanyakan argumen mereka begini, emosional, based on emotion. Apa tadi lu bilang? Terlalu banyak kebencian di dunia ini yang berkembang atas dasar agama. Politik left the chat. Kemarin udah gue bahas ya, gue males bahas lagi. Lu cari aja sendiri dah video gue, males kan. Yang di dunia
ini yang berkembang atas dasar agama. Dia bisa menyalahkan, ini salah karena begini begitu. Oh ya tentu itu salah. Tapi menurut persepsimu, bukan persepsi semua orang, bukan. Dan lu juga punya persepsi sendiri bahwa yang lo yakini itu adalah benar. Apa kalau yakin lo nggak memilih suatu agama itu benar? Hahaha. Lo punya persepsi sendiri lo, defeating. Persepsi si dia itu menurut gue miris sih, lucu sih. Kayak agama itu sendiri pasti mengajarkan toleransi ke semua umatnya. Kenapa harus bisa lo menyalahkan si A karena agama yang lo percaya? Karena ada hukum non kontradiksi dan lo harus menerapkan namanya hal ini. It is what it is. Kayak lo meyakini bahwa agnosticism yang menurut lo yang meyakini adalah satu kebenaran dan lo pede mengatakan hal itu, ya lo kenapa sekarang lo malah menyalahkan agama? Itu menyangkal argumen lo sendiri. Haha. Percaya. Lucunya lagi, di dunia ini sangat banyak kejadian kayak tadi perang salib aja. Itu dengan dasar agama lo bisa loh membunuh, lo bisa loh membantai. Padahal kita sudah tahu di dunia ini ketika lo udah membunuh orang dengan suatu alasan Kayaknya nih punya basic Kristen nih orang. yang tidak jelas, itu salah, udah salah. Tapi lo masih bisa mencari kebenaran dengan dalil agama yang lo percaya. Itu lucu menurut gue, lucu selucu-lucunya. Gua tidak percaya pada satu agama yang spesifik, tapi di sisi lain gue berusaha semampu gue, semaksimal mungkin untuk selalu berbuat baik ke orang lain. Sesimpel itu sih. Berbuat baik itu based on what? Based on who? Menurut siapa? Berdasarkan apa dan siapa? Maksud gua, siapa yang bilang lo itu baik itu siapa? Lo sendiri. Ya kalau orang memandang lo baik, pasti dia punya alasan yang jelas dalam hal itu. Dia bisa mengatakan bahwa oke, agama dia mengatakan hal demikian, dia menganggap lo itu baik. Sedangkan lo, kriteria lo itu menjadi seorang yang baik itu apa? Siapa yang bilang lo itu baik dan apa definisi lo baik dan apa yang menjadikan diri lo baik? Lo tahu itu diri lo itu baik dari siapa? Di perjalanan gue untuk mempercayai Tuhan, itu gue cukup di-influence sama seorang filsuf yang seluruh dunia pasti meyakini kalau misalnya dia adalah seorang filsuf terbaik. Aristoteles bilang, tidak ada hal di dunia ini yang nyata kecuali itu dapat dibuktikan secara empiris. Yang berarti, lo harus bisa membuktikan itu dengan panca indera lo. Lo bisa lihat, lo bisa mencium, bisa mendengar, bisa merasa, dan segala macam. Tuhan itu tidak dapat lo lakukan dan lo buktikan dengan 5 panca indera itu. Itu pernyataan paling dasarnya. Jadi, gimana cara gue percaya dengan Tuhan? Karena nggak bisa gue lihat, nggak bisa gue denger. Iya, banyak juga kayak consciousness nggak bisa lo lihat, nggak bisa lo dengar, gravitasi nggak bisa lo lihat, nggak bisa lo dengar, banyak lagi intentionalitas tadi, apalagi basic free will, kehendak bebas, nggak bisa lo lihat, nggak bisa lo dengar. Apakah ada respon dari semua itu? Ada. Saya melek ke God. Tuhan nggak bisa lo lihat dan nggak bisa lo dengar, namun lo ada punya respon dalam hal itu apa? The universe. Hahaha. Bisa gue rasa dan segala macam, rasa dalam kulit ya, kayak ini kan indera rasa ya, bukan rasa di hati. Nah, baik kalau misalnya ngomongin rasa di hati, di perjalanan gue selanjutnya, gue lupa nama filsufnya, itu filsuf asal Amerika kalau nggak salah. Dia bilang, dari semua hal yang harus dibuktikan secara empirik, ada satu hal yang tidak dapat dibuktikan secara empirik, itu namanya afeksi, hubungan. Nah, Ya elah, itu semua juga banyak, nggak cuma itu doang. Maksud tuh nggak dibuktikan sampai empiris itu maksudnya apa sih? Ya nggak bisa dibuktikan secara fisik kan? Ya udah, maksudnya banyak. Lu punya respon dalam hal itu? Ya banyak, responnya banyak. Udara, dari gravitasi udara, atau dari consciousness, dari sinyal sel otak. Afeksi itu cinta, apa kasih sayang, affection, kasih sayang ya. di afeksi inilah kita bisa merasakan kehadiran cinta, kasih sayang, empati, segala macam. Nah di situ masuk, gue bilang, oh berarti Tuhan itu bisa ada di sini karena manusia itu butuh sosok yang menjadi tolak ukurnya. Dalam artian manusia itu harus ada yang dilihat dia, oh ini sempurna nih, berarti paling tidak saya harus berusaha menjadi seperti ini. Nah di situ posisi Tuhan berada di bagian manusia, di benak manusia. Dari situlah gue mulai yakin dan mencoba meyakini bahwa Tuhan itu harus ada di diri manusia itu sendiri. Dan Tuhan itu Maksudnya apa sih diri manusia sendiri? Ya berarti Tuhan lo ya desire atau gimana sih? Dalam Quran dijelaskan jangan follow hasrat lo sendiri. Dari kebenaran tuh bukan dari hasrat lo sendiri. Gak ada kebenaran dalam diri lo sendiri. Dan lo harus berani terbuka dalam hal ini. juga dapat dibuktikan dengan teori kekeralan energi yang nggak mungkin energi itu tiba-tiba ada dari ketiadaan atau dari. Ya iya, maksudnya itu lu akan melanggar kekalahan energi dong, karena kemunculan energi itu secara tiba-tiba. Yang sudah ada sesuatu terus tiba-tiba hilang, itu hanya berubah bentuk. Nah disitulah mata kekuasaan Tuhan menurut gue. Menurut gue definisi menjadi manusia adalah ketika lo hidup di dunia ini, lo bisa menjadi orang baik dan pastinya berguna buat orang sekitar lo. Kalau mau sharing ilmu, kalau mau sharing pengalaman, kalau mau sharing apapun sebisa lo, intinya adalah berbuat baik kepada orang sekitar. Be a better human every day. Jangan pernah berhenti berkembang setiap hari. Jangan pernah merasa sempurna. Itu adalah definisi menjadi manusia menurut gue. Oke. Bagus.
bagus, orangnya juga apa ya, orangnya nggak selengean. Biasa kan banyak ateis tuh selengean men. Dia bukan ateis ya, dia agnostik. Jadi dia biasa aja, dia emang orang biasa yang nggak percaya agama, yang lu punya definisi lo sendiri, fine. Maksud gue gak menyalahkan itu ya, karena lu bisa ngambil definisi apapun yang lo mau, ya udah. Nih apa ya, gue mungkin nanti udah deh. Mungkin kalau ada yang mau apa, gue mau riak apa lagi nanti silakan komen di bawah ya. Sorry tadi gue agak makan sedikit karena mie gue melar, salah gue sendiri. Gue buat makan dulu karena gue lapar. Kalau gue nggak makan, mie gue melar. Ya sampai jumpa di video berikutnya, brother, sister, and friends. Thank you.